Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Pewartaan Injil hari ini melanjutkan kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Sebagaimana kecaman Yesus kemarin, Yesus mengecam perilaku munafik mereka yang menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada dua kecaman yang dialamatkan Yesus bagi kaum Farisi dan para ahli Taurat. Pertama, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Kedua, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Yesus melanjutkan kecamannya kepada para ahli Taurat karena perilaku mereka yang hanya mementingkan peraturan dan hukum, sehingga mereka lupa pada prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Segala sesuatu yang bersifat batiniah itu sangatlah penting. Namun mereka lebih mementingkan tampilan lahiriah. Dan itu akan menjadi sumber kesombongan mereka. Para ahli Taurat dan kaum Farisi bermulut manis, tetapi itu membawa mereka kepada dosa. Mereka lupa diri bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, dan mereka sebenarnya harus patuh dan setia kepadanya. Banyak kali kita juga bermulut manis dengan tujuan sekedar menarik perhatian orang lain. Tetapi hati-hati, sebab hal itu secara perlahan bisa mengantar kita kepada kesombongan diri. Banyak kali kita menuntut supaya orang dapat berbagi, sementara kita sendiri tidak mampu berbagi. Kita lalai membangun keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Kita menilai orang dari kesingnya saja dan lupa bahwa manusia itu memiliki jati diri. Pewartaan hari ini mengingatkan kita agar bermulut manis itu hendaknya untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Kita diingatkan agar menjauhkan diri dari mulut manis
yang penuh dengan tipu muslihat. Perikop hari ini menolong saya untuk berintrospeksi. Tidak peduli berapa lama saya sudah menjadi seorang Katolik, apalagi seorang imam. Tidak peduli betapa aktif saya melayani. Tidak peduli bagaimana orang lain memandang saya, betapa baiknya saya. Di luar itu, Tuhan mengenal saya sampai ke relung hati yang paling dalam. Di hadapannya, saya tidak dapat menutupi wajah dengan topeng. Di hadapannya pula, saya dapat bertobat dan memberi diri untuk dituntun kembali ke jalannya. Bagi kita, inti beragama adalah iman, yakni hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah yang melihat isi dan gerak hati kita. Inilah pandangan dan penghayatan agama kita sebagai murid-murid Yesus. Yesus mengharapkan kita murid-muridnya agar benar-benar tulus dan jujur terhadap diri sendiri, serta memiliki transparansi antara lahir dan batin kita. Allah mengenal benar apa yang ada dalam hati kita. Dan itulah yang paling utama.